Menanggapi adanya aduan warga Desa Jedong terkait dampak dari TPA Supit Urang, Komisi C DPRD Kota Malang Rabu 22 Januari 2025 melakukan inspeksi ke Desa Jedong untuk bertemu warga terdampak dan TPA Supit Urang. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin melakukan sidak dengan menemui warga Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Anggota Komisi C berdialog dengan warga Desa Jedong sekaligus menjaring aspirasi dari warga yang mengeluh karena terdampak tempat pembuangan akhir atau TPA Supit Urang, Kota Malang. Warga mengeluhkan bau tak sedap dan sumber air mereka tercemar akibat sampah dari TPA tersebut. Kepada anggota Komisi C, warga meminta agar pemerintah memberikan solusi berupa pembuatan sumur artesis. Pasalnya sumber air yang ada di desa mereka tak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, warga juga meminta adanya jaminan kesehatan bagi warga terdampak. Pasalnya bau yang dikeluarkan dari tempat pembuangan sampah membuat warga mengalami gangguan pernafasan. Tak hanya itu, warga juga menuntut adanya pengelolaan sampah yang lebih modern agar tidak mengeluarkan bau.
Usai menemui warga, anggota Komisi C DPR Kota Malang langsung meninjau tempat pembuangan akhir Supit Urang Kota Malang. Kedatangan mereka ke tempat ini untuk memastikan proses pengelolaan dan pengolahan sampah sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Mereka melihat langsung proses pengelolaan sampah mulai dari pemilahan hingga komposting. disalurkan ke konveyor 3 naik ke mesin magnet separator yang kecil ini. Di mesin magnet separator itu akan terjadi proses pemilahan sampah logam otomatis pakai sistem magnet. Sampah logam akan tertampung di tampungan logam dan sampah non-logam kami tampung di bak residu yang warna biru. Dan jangan ke belakang Bapak Ibu, silakan ke sini. Bapak Ibu sekarang sedang memasuki area pemilahan sampah, di mana inti dari proses sorting pen ini adalah di area ini. Jadi di sini dipilah 7 jenis sampah anorganik dan mayoritas masih sampah plastik dan sampah kresek. Sampah kresek itu kurang lebih persentasenya adalah di 38% menyusul sampah anorganik.
pasar induk gajah, dan juga dari taman di seluruh taman atau RPH yang ada di wilayah Malang Kota. Dari sampah taman maupun pasar kita lakukan pemilahan. Setelah itu proses pencacahan yang di ujung sana. Setelah proses pencacahan nanti akan kita bentuk row atau gundukan seperti ini. Ini adalah proses fermentasi di sini. Nah, di row ini atau fermentasi ini kita membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 hari. Setelah 45 hari nanti akan kita tarik ke proses maturasi. Yang ada di sebelah kanan kita ini adalah proses maturasi atau pendinginan. Artinya bahwa proses fermentasi sudah selesai. Di sini terus kita lanjut proses pendinginan atau pematangan untuk mengetahui kualitas kompos kita. Usai melihat proses pengelolaan sampah, anggota dewan ini juga melihat tempat pembuangan sampah sebelum diolah. Meski proses pengolahan sampah di tempat ini sudah cukup modern, anggota dewan menilai masih ada beberapa catatan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah tumpukan sampah yang belum masuk ke mesin pengolahan, dapat menimbulkan bau tak sedap yang bisa menyebar ke wilayah sekitar. Selain itu, letaknya yang cukup tinggi dapat mencemari lingkungan saat terjadi hujan. Ini dari kendaraan DLH atau swasta atau Dikopindak atau dari mana itu sudah tahu. Bahkan nama supirnya aja ada di situ. Iya. Silakan. Kita ada LTP. Kapasitasnya sekitar 13.000 meter kubik, dan juga di sini sistemnya sedimentasi overflow. Jadi laju airnya pertama masuk ke kolam pertama, di atas sedimen, terus di overflow dari kolam 1 ke kolam selanjutnya. Jadi untuk efisiensi pengurangan polutan pencemar organik di step 1 ini sekitar 80% boleh itu. Kita lakukan analisis setiap hari.
dan juga kita lakukan analisa eksternal. Nah, di situ pakai bakteri aerobik, Bapak Ibu. Jadi di situ ada proses namanya nitrifikasi dan nitrifikasi. Baru setelah itu melalui proses aerobik, jadi diaerasi gitu, ditambahi dengan oksigen. Nanti akan kita pompa ke ultrafiltrasi. Nah, di ultrafiltrasi itu akan tersaring dan terpisah fase yang berat sebagai sludge dan juga yang bersih air permeate kita arahkan ke wetland. Fungsinya untuk fitoremediasi, penyerapan partikel pencemar polutan yang ada di lindi air proses itu supaya terabsorb oleh tanaman gitu. Dan juga ada ikan sebagai indikator bahwasanya air itu bersih dan aman ketika dikembalikan ke lingkungan. Nah, yang terakhir setelah dari wetland itu nanti kita cek juga, kita lakukan analisa sesuai permen P59 KLHK, ada parameter-parameter yang harus terpenuhi. Nah, dari situ semua parameter alhamdulillah sudah terpenuhi. Jadi ketika dikembalikan atau dikembalikan ke badan lingkungan itu sudah aman gitu ya Bapak Ibu. Bisa lihat ke wetland langsung. Jadi terbatas nih. Untuk step 1 ini terbatas kapasitasnya. Jadi kalau kondisi hujan kita arahkan di LSP dulu. Kita tampung di LSP. Baru nanti kalau kondisi normal kita arahkan ke step 1 gitu. Untuk ya ada pompanya di sini dari. Iya, kandangnya 13 hektar. Itu enggak. Iya, sebelah sana ada peternakan ayam. Sekarang baunya bau. Iya, bau. Proses lagi satu lagi ultrafiltrasi belum kan. Ikannya beranak. Dong kalau sama yang laporan tuh malah yang bawah sana Pak. Bawah sana ya. Iya. Yang sungai. Ini kawasan Krobyoan, yang laporan itu yang kawasan bukan Krobyoan, yang jauh dari. Ya, yang dusun. Dusun Krobyoan. Iya. Yang ini Yang tadi itu. sama jurang apa itu? Jurang. Oh ya, sana. Sekarang sini ini sebelah situ. RW 10. Selatan Jati sana tadi. Sebentar, yang bawah sana sekarang dimanfaatkan apa? Yang di bawah Yang di daerahnya Jedom tadi apa? yang jurang. Iya, jurang Jauh Pak dari itu ya.
Oh jauh. Yang dekat itu malah Probioan. Airnya apa? Iya. Aliran air sungainya. Aliran air sungainya masuk kalau mau musim hujan ini kan pasti kan air. Ya air turun. Ya. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari solusi terbaik untuk warga. Pasalnya tak hanya desa yang ada di wilayah Kota Malang, namun beberapa desa di wilayah Kabupaten Malang juga mengeluh akibat bau dan pencemaran lingkungan yang disebabkan TPA Supit Urang. DPRD Kota Malang juga akan menjembatani komunikasi antar pemangku wilayah, yakni Kota dan Kabupaten Malang, untuk duduk bersama mencari solusi terbaik untuk warga. Itu tadi ya, kolam tadi. Iya, masuk kolam. Sedangkan yang tertimbun yang bisa mengganggu katanya kali itu tadi. Karena sengaja Sebetulnya apa? Gini Pak, yang masuk ke sana itu cuma dari sini aja. Karena kita kan miringnya ke sini. Dan itu Pak, setiap hari, tadi mau saya ajak ke lab itu, setiap hari kita uji 14 parameter. Dan menit bagi itu karena laporan itu tiap bulan kita kirim hasil. Bulan begini kan. Secara kasat mata memang seperti dimanapun juga TPS, jangankan TPS pun begitu. Itu masalah kita. Seandainya Bapak rumah, tapi Bapak tidak. Ini kan hajat. Iya, sama dengan kita TPS. Iya, sama, tapi kita kan tidak bicara. Jadi kita kalau TPS pun sama Pak. TPS itu giliran sampahnya berjajaran protes. Tapi kita minta disediakan tempat berjajaran. TPS padahal diperlukan. Usai melihat lokasi tempat pembuangan sampah, anggota DPRD juga melakukan diskusi bersama Kepala DLH Kota Malang yang membahas dampak TPA Supit Urang terhadap warga Jedong. Bagi daerah yang lain, baik kemarin secara kunjungan dan sudah diresmikan resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2024 kemarin, mendapatkan bantuan dari Bank FS Jerman kemarin sebesar 237 miliar, dan jadinya adalah seperti ini. Beberapa inovasi pengembangan terus dilakukan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah membuat sistematisasi dan mengelola persampahan ini menjadi nilai manfaat yang akan menyumbang PAD Kota Malang. Beberapa proyeksi sudah kita sampaikan melalui potensi-potensi retribusi yang insya Allah nanti di 2026 setelah penganggaran dana bantuan dari Bank Dunia nanti akan dikucurkan di start dimulai tahun 2026 dan kita akan 2025, maka proyeksi khusus untuk pengelolaan persampahan insya Allah akan melonjak luar biasa sampai dengan 40 miliar dari 13 miliar yang sebelumnya masih belum ada pengelolaan. Media yang sudah berinteraksi dengan hari ini tidak bukan kunjungan kerja istilahnya, ya kerja saja, karena ini juga bagian dari fungsi kami di pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Sebelumnya perlu kami sampaikan karena bersingkat waktu juga, hari ini kami mengadakan 2 peninjauan terkait dengan isu tentang kawasan TPA Supit Urang. Jadi beberapa waktu lalu kami disambati dan juga diberi informasi dari teman-teman baik itu masyarakat maupun teman-teman anggota dewan di Kabupaten Malang terkait dengan keluhan dari masyarakat di desa kawasan TPA Supit Urang. Sebelum tadi sudah dibahas itu. Jadi hari ini kami silaturahmi ke sana, ke desa Jedong, bertemu dengan kepala desa dan beserta jajaran. Saya kira juga pertemuan itu sudah pernah dilakukan
pengelolaan sampah di kawasan Supiturang ini yang cukup modern, cukup memulai kajian dari banyak pihak dari kementerian dan lain sebagainya. Kami juga ingin memastikan tidak ada ekses atau dampak negatif atau hal-hal yang residu-residu ekses-ekses yang belum diselesaikan terkait dengan kawasan Supiturang. Makanya ini juga bagian dari, walaupun ini masuk teritori pemerintah daerah sebelah ya, jadi karena Malang Raya ini saya kira juga menjadi satu kawasan terintegrasi. Kita bicara Malang Raya, kita juga berurusan tentang sumber air dengan Kabupaten Malang, dan kita juga berurusan dengan urusan pertanahan dengan Kabupaten Malang. Tentu saja ini juga menjadi bagian dari list kita bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan TPA Supiturang ini bisa terselesaikan dan ada progres yang memang cukup signifikan. Karena dari perspektif teman-teman di desa Jedong tadi, di kawasan kecamatan, ada beberapa hal yang menurut mereka, teman-teman saya juga, kami juga belum tahu apakah dari komunikasi sebelumnya memang ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Mereka asosiasi terkait dengan pelayanan kesehatan tadi yang sudah diberikan oleh pemerintah kota sebagai kompensasi di puskesmas beliau walaupun ya maksud juga mereka gratis ya membuang sampah di sini. Walaupun juga ada beberapa hal yang saya kira lebih dari itu ya, terkait dengan urusan dasar soal air. Jadi perspektif mereka bahwa kita sudah mengambil terkait dengan air di sini akan ada skema pakai sumber analisis ataupun penyaluran air dan juga air mungkin menjadi dokumen PPAM atau apa, saya tidak tahu skemanya. Yang saya kira itu mendesak untuk dilakukan. Kemudian juga terkait dengan pelayanan kesehatan tadi, mereka butuh fasilitas pendamping semacam yang disiapkan. Saya kira juga tuntutan tersebut bukan sesuatu yang impossible sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tentu saja itu tidak bisa keluar dari rel aturannya. Jadi saya kira banyak juga skema yang bisa kita lakukan, karena kita juga pernah di relasi dengan kawasan dan sebagainya. Mungkin bisa juga memiliki skema yang sama. Saya tidak tahu perkembangan komunikasi. Mungkin PKAK kok, jadi mudah-mudahan kesepakatan ini terus bisa membangun suatu intensitas kerja kami ke depan dengan kerjasama kami dengan beberapa stakeholder dan operator kami. Mudah-mudahan ada langkah-langkah kecil yang juga sudah siap dilakukan terkait dengan penyiapan sanita air bersih. Itu pun pada waktu itu Pak PJ Wali Kota waktu zamannya Pak Wahyu sudah menjanjikan bahwasanya PDAM nanti bisa masuk sampai ke Jedong. Jadi, tapi bukan itu juga yang dimaksud Pak Ketua. Pak bayar, itu ceritanya lah bayar, ya foto-foto bayar ya baik gitu. Yang dia maksud adalah penyediaan air bersih berupa dengan pembangunan sumber-sumber analisis dan yang sebagainya. Masalahnya adalah APBD ini mau masuk ke ranah ke kabupaten itu yang secara regulasi kemarin yang agak sulit. Walaupun teman-teman di BU kemarin sampun untuk menindaklanjuti apa yang dimaksud, bayangannya adalah maksimalisasi dan penampakan sana di sungai. Nah, itu katanya masih tidak bisa dilakukan. Teman-teman PU kemarin juga sudah melakukan aktivasi ke sana untuk membersihkan dan menormalisasikan penampang basah atau sungai yang ada di wilayah Jedong itu. Gini, jadi hari Senin yang lalu itu kita dapat surat langsung dari Komisi C DPRD Kota Malang. Nah, tujuan beliau ke Desa Jedong itu adalah untuk memperoleh informasi terkait dampak dari TPA Supiturang untuk wilayah yang ada
di sekitar TPS Peturang. Tujuannya itu. Jadi ya kita sampaikan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya memang ini kan sudah sangat lama warga kepingin memperoleh ganti rugi, seperti ganti rugi maksudnya dapat tukar. Kalau dulu kita kan banyak air di sekitaran, khususnya di Dusun Krobyokan sama Jurang Wugu untuk kebutuhan air bersih itu. Nah, ini sampai sekarang ini khususnya 2 dusun ini masih kelabakan untuk mencari sumber atau air bersih yang untuk kebutuhan hidup sehari-hari kayak gitu. Nah ini kan kita hanya dijanji-janjikan aja dulu, sudah difasilitasi oleh DPRD kota yang lama tapi nggak ada follow up. Terus ketemu juga waktu itu PJ Pak Wali Kota dengan beberapa OPD Pak Wahyu, nah, juga sudah pernah, tapi sampai sekarang ya tetap masih gini-gini aja. Yang sudah direalisasi ada 2 hal. Yang pertama, kita digratiskan lah untuk warga Desa Jedong buang sampah di TPS Peturang. Terus yang kedua, kita difasilitasi untuk kesehatan khusus di Puskesmas Mulyorejo, Kecamatan Sukun. Tapi kan seandainya ini, ternyata pasien ini di TPS Puskesmas Mulyorejo ini sudah tidak ngatasi, ya kembali ke nol lagi. Ya. Artinya kita ditolak di situ kalau di situ tidak mampu mengatasi, tapi nggak ada misalkan di backup dari situ atau dari pemerintah kota bagaimana. Padahal ini satu sisi warga yang sakit ini adalah sesak napas seperti yang imbas dari bau yang dari TPS Peturang. Tuntutannya itu ya tentunya kami kepinginnya warga itu, bukan saya pribadi ya, warga itu hanya ya kebutuhan air bersih itu dengan harga yang terjangkau. Nah, yang kita tuntut itu kalau ini sumur bor ya yang artesis. Kalau artesis itu kan kita sudah minim lah untuk biaya listrik, untuk operasional yang rendah, jadi sangat bisa dijangkau oleh masyarakat yang ada di Desa Jedong, khususnya untuk 2 dusun yang terdampak ini gitu. Ambulan tadi Pak? Iya, yang dituntut ambulan itu kenapa? Ya itu tadi banyak warga yang seperti itu, karena ya kadang ya namanya orang desa nggak ada transportasinya, sementara di pemerintahan desa juga belum mempunyai. Seperti itu yang kita tuntut itu. Jadi siapapun artinya ya yang bisa memenuhi itu dari istilahnya dari Kota Malang, semoga kami persilakan. Artinya ini kan untuk mengantisipasi, untuk meredam. Nah, setiap saat saya ini kan didorong, Pak ya apa ini desa ini bau tok. Nah belum lagi dari yang namanya nilai ya, dari value itu. Contoh ya, itu sudah berdiri perumahan ya, sudah ada rumah contohnya gitu. Nah, ternyata karena di situ ada tumpukan sampah. Ya sekarang akhirnya tutup rumah itu nggak jadi buka, diganti nggak tahu ditanamin apa itu. Nah artinya kan nilai dari aset yang ada di Desa Jedong itu dengan adanya TPA ini kan sangat menyusut, jadi nggak bisa nggak bisa naik seperti itu. Gitu loh. Berapa dusun yang terdampak? Di sini ada 5. Loh, di Desa Jedong ini ada 5 dusun. Kalau yang untuk istilahnya untuk kebutuhan air bersih yang utama adalah 2 dusun. Tapi kalau yang namanya bau ya itu sudah ya satu desa ini sudah merasakan semua, kita menikmati semua itu namanya bau dari TPS Peturang. Jadi seperti itu. Jadi yang utama itu yang pasti terjadi, misalkan habis hujan terus panas dan sebaliknya, habis panas terus hujan, itu pasti bau. Sudah satu desa ini sudah menikmati, baik itu pagi, siang, sore, malam kalau pas kondisi seperti itu. Pak, ada target tadi Pak katanya, targetnya direalisasikan oleh pemerintah kota melalui Dewan tadi berapa lama Pak? Nah ya ini ya, tadi sepertinya kan belum ada, makanya tadi saya berikan jangan kita hanya dikasih angin surga saja, karena kan belum ada kepastiannya. Ya enggak tahu nanti istilahnya cepet-cepetan direalisasi atau cepet-cepetan warga yang berontak gitu untuk istilahnya memperjuangkan biar warga ini bisa hidup dengan layak. Untuk hidup layak ini kan sudah melekat menjadi hak setiap warga, kan seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Pak, nama lengkapnya? Nama saya Tekad Wahyudi. Nah, sebagai saya Kepala Desa Jedong. Ya. Ikutnya Kecamatan Wagir. Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Bahasanya tadi bukan kunjungan tetapi lebih ke arah ke monitoring atau bentuk salah satu pengawasan. Teman-teman dari Komisi C melakukan belanja masalah terkait dengan beberapa persoalan-persoalan
kawasan-kawasan terdampak. Ada beberapa masalah memang yang dulunya memang sudah pernah ada masalah ini, lebih ke arah ke akselerasi percepatan terkait dengan bagaimana upaya pengentasan terhadap masalah-masalah yang terjadi di kawasan yang terdampak. Beberapa persoalan terkait dengan Jedong dan wilayah kabupaten sekitarnya yang berbatasan langsung dengan pemerintah Kota Malang ini masih mencari sebuah solusi cepat terkait dengan bagaimana upaya pengentasan masalah yang terjadi adalah terkait dengan sarana prasarana air bersih, kemudian adalah pelayanan sarana terkait dengan fasilitasi kesehatan. Apapun yang terjadi nanti masalah bau itu kan masih akan terjadi. Nah, bagaimana upaya dari Dinas Lingkungan Hidup untuk meminimalisir sampah yang masuk ke TPS? Karena bank sampah rupanya kurang gaung lagi. Kalau di mana tempat bermukimnya sampah seperti yang kita ketahui, TPA ini adalah tempat pemrosesan akhir terkait dengan masalah semua sampah di Kota Malang ini. Kami dari daerah sudah melakukan kerjasama sebetulnya dengan pihak ketiga dari teman-teman Indolakto untuk membuat suatu formulasi khusus terkait dengan pengurangan. Saya tidak bisa bilang ini hilang sama sekali. Masalah sampah itu identik dengan bau. Masalah sampah itu tentunya identik juga dengan beberapa persoalan-persoalan yang lainnya. Upaya untuk meminimalisasi terkait dengan bau, di mana ini selalu menjadikan salah satu polemik, di mana TPA ini merupakan salah satu tempat yang menjadikan sumber dari mana sampah itu sendiri bau. Itu sebetulnya kan melalui limbah sampahnya saja sebetulnya. Kalau sampahnya tidak bau, tapi limbah sampah cair itu yang sekarang lagi kita lakukan program prosesan KILTP ini sebetulnya sudah terus-menerus kita lakukan step-stepnya. Jadi bau itu sekarang dengan melalui kerjasama dengan Indolakto, dengan menciptakan bakteri sebetulnya mikroorganisme yang nanti selalu kita siram-siram terus di sampah-sampah, penumpukan sampah bukan hanya di pos landfill, tapi di sanitary landfill juga kita lakukan. Kami berharap ini agak berkurang baunya, jadi tidak terlalu yang masalahnya kalau musim penghujan. Kalau musim kemarau tidak terlalu dampaknya tidak terlalu luar biasa. Kalau sudah musim hujan begini kan dengan mengeluarkan limbah-limbah sampah cairnya ini sehingga menjadikan potensi bau itu muncul. Hari ini kita melakukan peninjauan ke 2 titik lokasi, artinya terkait dengan kawasan TPA Supiturang. Pertama, kita berdiskusi dengan kawasan desa terdampak di sekitar Supiturang, yaitu Desa Jedong. Tadi kita ketemu kepala desa, ketemu perangkat desa, mereka menyampaikan beberapa keluhan, banyak keluhan yang selama ini menjadi masalah di desa mereka, yaitu persoalan pencemaran air, terus kemudian pencemaran udara, termasuk pelayanan kesehatan. Yang Desa Jedong dan desa sekitarnya ini menjadi kawasan yang terdampak dari TPA Supiturang yang ada di Kota Malang. Nah, kita ingin mencari benang merah, artinya kita ingin ada solusi dari permasalahan-permasalahan itu, makanya kita kemudian melanjutkan meninjau ke lokasi TPA Supiturang. Kita ingin melihat secara langsung bagaimana proses pengolahan sampah itu dilakukan, termasuk cara pemerintah kota menangani dampak-dampak dari sampah yang ada di TPA Supiturang ini. Dari apa berarti Mas? Ini kan seperti ironi di balik apresiasinya Menteri kemarin yang berkunjung ke Supiturang. Ya makanya TPA Supiturang ini kan salah satu TPA yang menjadi percontohan nasional. Makanya jangan sampai kita hanya melihat dari satu sisi, dari sisi keberhasilan, teknologi, modernisasi dan lain sebagainya. Tapi kita juga ingin melihat secara utuh bagaimana TPA Supiturang ini berjalan gitu, terkait dengan dampak-dampak yang ternyata di kawasan sekitar, di desa-desa yang kebetulan desa sebelah yang tidak terkait dengan Kota Malang ini justru menjadi desa yang terdampak dari kawasan Supiturang. Makanya ini persoalan serius, persoalan lingkungan yang saya kira kita perlu duduk bersama antara dua pemerintah daerah ini, di antara kabupaten dan kota, karena ya bagaimana juga kan kita satu kawasan yang terintegrasi ya Malang Raya. Jangan sampai hanya karena batas wilayah kita tidak atau menutup mata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan sekitar Supiturang.
Tadi disampaikan yang terdampak 2 tempat, Jedong dan Pandanlandu. Bagaimana setelah melihat langsung di lokasi? Ya, kami dari Komisi C tadi merekomendasikan salah satunya adalah kita ingin adanya rakor. Jadi kita ingin mempertemukan antara 2 stakeholder ini, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, termasuk masyarakatnya, sehingga karena sebelumnya sudah ada terjadi sebenarnya dialog komunikasi, cuma terkesan jalan di tempat. Jadi tidak ada solusi yang signifikan atas permasalahan-permasalahan itu. Makanya hari ini kita ingin mengawal proses itu, kita ingin memastikan bahwa persoalan-persoalan itu tertangani dengan baik. Jadi ada komunikasi antara 2 pemerintah daerah termasuk solusi-solusi terkait dengan permasalahan itu, persoalan air bersih, persoalan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Tadi minta sumur bor, apakah bisa dianggarkan dari kota ke kabupaten? Ya, makanya kita akan koordinasikan itu nanti. Kita tampung masalahnya semua, terus kita carikan jalan keluar. Saya kira banyak opsi ya yang kita bisa lakukan. Jadi tidak hanya bicara tentang batas wilayah, APBD dan lain sebagainya, kita juga punya BUMD di sini, punya CSR dan lain sebagainya yang saya kira itu menjadi skema-skema alternatif agar persoalan-persoalan ini tidak hanya ya berhenti di atas meja tapi juga terrealisasi nanti solusinya. TPA Sumpit Urang yang kemudian banyak dipuji oleh pemerintah pusat ataupun banyak menuai keberhasilan juga kita ingin memastikan bahwa tidak ada dampak negatif yang terjadi di sana. Makanya kita mencari persoalan-persoalan secara menyeluruh termasuk di desa-desa sekitar itu. Ternyata kan banyak terjadi masalah. Makanya kita ingin memastikan bahwa di samping keberhasilan itu juga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi secara langsung di lapangan. Juga masyarakat di sekitar TPA Sumpit Urang yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Malang termasuk ke teman-teman media juga. Bahkan ada keinginan dari warga sekitar untuk menutup memblokade jalan termasuk melakukan aksi karena dalam 1 tahun proses kemarin mereka mencari solusi belum mendapatkan respon yang konkret dari pemerintah Kota Malang. Artinya kami coba turun langsung, kita menjemput masalah yang ada, kita melihat langsung apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, artinya kembali lagi kemarin masih hangat Pak Menteri PUPR datang ke sini dengan berita-berita yang positif terkait keberadaan TPA Sumpit Urang yang banyak prestasi dan salah satu yang terbaik katanya. Artinya kita juga ingin melihat sisi yang lain. Jangan sampai yang positif ini ternyata ada sisi lain yang ternyata merugikan khususnya warga sekitar. Terlebih ini warga bukan Kota Malang, bahkan warga tetangga Kabupaten Malang. Kita ini kan dalam kawasan integral Malang Raya. Warga Kota Malang sendiri kalau bicara air bersih bergantung terhadap tetangganya dari Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Jangan sampai kita sudah dibantu oleh tetangga terkait air bersih, namun kita malah memberikan dampak yang negatif terhadap kebutuhan air bersih tetangga kita sendiri. Itu jadi ironi-ironi seperti itu yang coba kita ingin selesaikan. Jangan sampai kalau memang ini memang TPA yang punya prestasi, namun juga dampak-dampak negatifnya juga harus kita minimalisir. Bagaimanapun, dimanapun permasalahan sampah baik TPS maupun TPA akan berdampak lingkungan, akan memiliki dampak lingkungan terhadap sekitar. Nah, itulah yang kemudian coba kita minimalisir. Masalah yang sudah muncul coba kita atasi dengan tidak hanya bicara Kota Malang tapi juga bicara dengan pemerintah daerah tetangga Kabupaten Malang. Kapan dilaksanakan untuk pertemuan? Saya kira segera mungkin karena ini juga sudah ada feedback dari teman-teman Kabupaten Malang juga dari DPRD supaya kita bisa segera melakukan rapat koordinasi antara DPRD Kabupaten Malang dengan Kota Malang, pemerintah daerah Kota Malang dengan Kabupaten Malang, termasuk pihak-pihak terkait. Karena tadi ada kaitannya dengan PDAM, kemudian juga mungkin juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Isu ini sebetulnya kalau sisi lain dari TPA Sumpit Urang ini terblow up teman-teman media, mungkin akan dapat atensi juga dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa ini ada permasalahan juga ternyata yang ada dari efek samping dari keberadaan TPA Sumpit Urang, termasuk pemerintah Pemprov Jawa Timur. Artinya tidak hanya bicara pemerintah daerah saja, tapi harus ada atensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Mas tadi kan juga melihat lahan dan juga pengelolaan ataupun alat-alat kan juga sebenarnya udah mumpuni dan maksimal. Apakah
pengelolaannya yang kurang maksimal akhirnya masih berdampak negatif atau seperti apa? Kalau kami lihat secara objektif memang volume sampah yang begitu besar, baik yang existing maupun yang masuk ke TPA Supiturang memang belum bisa ditangani secara optimal dengan peralatan yang ada. Maka salah satu yang kemudian kemarin coba kita bahas adalah RDF itu untuk membuat briket. Nah, salah satu kan ini kan sekarang ini dengan metode sanitary landfill, namun sebelumnya kan ada tumpukan sampah yang dari sebelumnya open dumping dan kontrol landfill. Artinya itu yang mungkin belum tertangani dengan baik, dan saya kira salah satu solusinya memang kemarin kita mendorong untuk ada RDF itu. Bagaimana sampah ini, tambang sampah ini nanti menjadi briket, sambil dampak-dampak yang sekarang sudah ada kita coba minimalisir, kita coba selesaikan. Nah tadi warga juga merasa diuntungkan oleh kebijakan dari pemerintah. Tidak hanya dampaknya, tetapi ada yang positif. Mungkin bisa disampaikan. Ya, salah satu yang kemarin sudah, ini kan problem yang sudah terjadi 1-2 tahun terakhir yang sudah dikomunikasikan. Salah satu yang dilakukan dari Pemkot adalah memberikan layanan kesehatan gratis melalui Puskesmas Mulyorejo. Itu saya kira kita apresiasi. Namun ada beberapa hal yang juga menjadi harapan warga sekitar yang perlu kita akomodir juga. Tadi muncul permohonan ada bantuan sumur artesis, kemudian pengadaan ambulan. Saya kira itu kan satu hal yang masuk akal dan memang kebutuhan warga. Jedong sendiri memang juga diberikan diberikan layanan untuk membuang sampah secara gratis di sini. Artinya ini juga menjadi bagian dari layanan dari pemerintah Kota Malang. Namun kan masalah itu bukan penyelesaian atas hulu permasalahan. Artinya kebutuhan-kebutuhan lain yang saya kira harus ditangani. Saya kira ya harus sama-sama dibicarakan apa yang menjadi kebutuhan yang itu sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Simon Alfredo melaporkan.